Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Novita Sari dari kelas 4D dengan NPM 1911050341, jurusan Pendidikan Matematika, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Di sini saya akan menjelaskan salah satu pembahasan dari mata kuliah Pendidikan Lingkungan yang diampu oleh Bapak Asep Yusuf Hamdani, MSI. Kota ramah lingkungan. Kota ramah lingkungan adalah kota yang sehat secara ekologis dan dapat didefinisikan juga kota ramah lingkungan sebagai kota yang meningkatkan kesejahteraan warga dan masyarakatnya melalui perencanaan dan pengelolaan kota terintegrasi yang memanfaatkan sistem ekologi dan memelihara aset kota tersebut untuk generasi mendatang. Ide awal di balik pembentukan organisasi nirlaba yang disebut sebagai ekologi perkotaan didirikan oleh sekelompok arsitek dan aktivis visioner termasuk Richard Register di Berkeley, California. Beberapa upaya yang mereka lakukan adalah menanam pohon di sepanjang jalan utama, mempromosikan bangunan rumah kaca bertenaga surya, dan mendorong transportasi umum. Pembangunan kota berbasis ramah lingkungan adalah Grand City. Grand City atau kota hijau adalah konsep pembangunan kota berkelanjutan dan ramah lingkungan yang dicapai dengan strategi pembangunan seimbang antara pertumbuhan ekonomi, kehidupan sosial, dan perlindungan lingkungan, sehingga kota menjadi tempat yang layak huni tidak hanya bagi generasi sekarang, namun generasi selanjutnya. Grand City bertujuan untuk menghasilkan sebuah pembangunan kota yang berkelanjutan dengan mengurangi dampak negatif pembangunan terhadap lingkungan dengan kombinasi strategi ruang, strategi infrastruktur, dan strategi pembangunan sosial. Prinsip dasar. Dengan melihat pada beberapa literatur terkait elemen-elemen yang penting pada konsep kota hijau, program pembangunan pekerjaan umum dan perumahan rakyat memiliki 8 elemen untuk konsep Grand City. Di antaranya ada yang pertama itu ada Grand Planning and Design. Grand Planning and Design yaitu perencanaan dan rancangan hijau. Perencanaan dan rancangan hijau adalah perencanaan tata ruang yang berprinsip pada konsep pembangunan kota berkelanjutan. Grand City menuntut perencanaan, tata guna lahan, dan tata bangunan yang ramah lingkungan, serta menciptakan tata ruang yang atraktif dan estetik. Yang kedua ada Grand Open Space atau ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau adalah salah satu elemen terpenting kota hijau. Ruang terbuka hijau berguna dalam mengurangi polusi, menambah estetika kota, serta menciptakan iklim mikro yang nyaman. Hal ini diciptakan dengan perluasan lahan taman, koridor hijau, dan lain-lain. Yang ketiga ada Grand Waste. Grand Waste adalah pengelolaan sampah hijau yang berprinsip pada reuse atau pengulangan ulang, dan recycle atau daur ulang. Selain itu, pengelola sampah hijau juga harus didukung oleh teknologi pengelolaan dan pembuangan sampah yang ramah lingkungan. Yang keempat ada Grand Transportation atau transportasi hijau. Grand Transportation
adalah transportasi umum hijau yang fokus pada pembangunan transportasi massal yang berkualitas. Green Transportation bertujuan untuk meningkatkan penggunaan transportasi massal, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, menciptakan infrastruktur jalan yang mendukung perkembangan transportasi massal, mengurangi emisi kendaraan, serta menciptakan ruang jalan yang ramah bagi pejalan kaki dan pengguna sepeda. Yang kelima ada green water atau manajemen air yang hijau. Konsep green water bertujuan untuk penggunaan air yang hemat serta menciptakan air yang berkualitas. Yang keenam ada green energy atau energi hijau. Green energy adalah strategi kota hijau yang fokus pada pengurangan penggunaan energi melalui penghematan penggunaan serta meningkatkan penggunaan energi terbarukan seperti listrik tenaga surya, listrik tenaga angin, listrik dari emisi metana TPA, dan lain-lain. Ketujuh ada green building atau bangunan hijau. Green building adalah struktur rancangan bangunan yang ramah lingkungan dan pembangunannya bersifat efisien, baik dalam rancangan, konstruksi, perawatan, renovasi, bahkan dalam perubahan. Green building harus bersifat ekonomis, tepat guna, tahan lama, serta nyaman. Yang delapan ada green community atau komunitas hijau. Komunitas hijau adalah strategi pelibatan berbagai stakeholder dari kalangan pemerintah, kalangan bisnis, dan kalangan masyarakat dalam pembangunan kota hijau. Kelebihan dan kekurangan Green City atau kota hijau. Kelebihan dari konsep kota hijau adalah memenuhi kebutuhan keberadaan ruang terbuka hijau atau RTH di suatu kawasan, sehingga dapat mengurangi bahwa pemecahan masalah lingkungan, bencana alam, polusi udara rendah, bebas banjir, dan permasalahan lingkungan lainnya. Konsep ini memiliki kekurangan, yaitu penerapannya pada masing-masing kota tidak dapat disamaratakan, karena tiap-tiap daerah memerlukan kajian tersendiri. Setidaknya, harus diketahui tentang karakteristik lokal, iklim mikro, dan sebagainya. Sekian penyampaian materi dari saya tentang kota ramah lingkungan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.